never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
perkenalkan, saya Oktarina, calon guru penggerak angkatan 9 berasal dari Kabupaten Belitung Timur. Kali ini saya akan mewawancara kepala sekolah di SMP Negeri 1 Damar, yaitu Bu Kustiyanti. Oke, Bu Kustiyanti, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Maaf ya Bu ya, hari ini saya mengganggu Ibu untuk melakukan tugas kami di demonstrasi kontekstual. Ada masalah? Ya. Kita bisa mulai Bu ya? Begini Bu, selama Ibu menjadi Ibu kepala sekolah di sini, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral, yang terutama yang terjadi di sekolah Ibu? Terima kasih. Baiklah, kalau dalam satu sekolah tentunya kita seorang kepala sekolah itu memang wajib harus bisa mengambil keputusan. Nah, tentunya sekolah kami juga memiliki berbagai kasus yang kadang-kala sulit bagi kami untuk mengambil keputusan itu secara bijak dan bermanfaat untuk berbagai sisi seperti itu. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Tentunya kita pertama kali harus menganalisis masalah dulu ya, menganalisis masalah tersebut, kemudian juga kita harus juga mempertimbangkan dari faktor kebermanfaatan dan dari berbagai sisi kebermanfaatan dan peraturan yang ada seperti itu. Peraturan yang ada Bu ya, yang dibuat di sekolah ya Bu ya. Kebermanfaatan, kemudian juga memang ada peraturan yang mengacu kepada peraturan nasional seperti itu. Kita harus memahami seperti itu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu dilaksanakan selama ini? Yang pertama tentunya tentunya kita harus melakukan pendekatan ya, melakukan pendekatan kepada pihak-pihak tertentu untuk menjelaskan masalah tersebut. Adakah kaitannya dengan wali murid seperti itu Bu, kalau menyelesaikan masalah gitu? Kerjasama dengan wali murid? Tergantung masalahnya Bu. Tergantung masalahnya. Tapi seringkali memang itu misalnya kepada wali murid, wali guru dan sebagainya. Jadi memang banyak pihak yang dilibatkan sebelum kita mengambil keputusan. Termasuk kita diskusi juga dengan guru, wakil, bimbingan konseling ya Bu ya? Iya, masuk. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mana dilema etika ini kan benar melawan benar ya Bu ya? Ya, kira-kira bagaimana Bu cara Ibu mengambil keputusan? Yang saya anggap penting adalah dengan banyak diskusi Bu ya. Jadi dengan banyak diskusi dan pendekatan dengan pihak tertentu, misalnya ketika kita menyelesaikan masalah HP lah, masalah HP, karena secara dilema kalau kita menyuruh siswa misalnya membawa HP itu tentunya akan siswa ini karena memang masih labil rasanya mencoba-coba, dan dalam sekolah yang memiliki murid terbanyak seperti itu, jadi kadang-kadang sulit bagi kita untuk mengontrol kebermanfaatan penggunaan HP tersebut. Nah, kalau kita meminta siswa untuk membawa HP, ya disalahgunakan seperti itu. Tapi di sisi lain, kalau zaman sekarang ini guru juga memerlukan HP itu untuk mengajar, apalagi seperti kuisis, gitu kan, atau misalnya teknik-teknik strategi pembelajaran yang lainnya memerlukan HP, karena ini memang zamannya digitalisasi seperti itu. Zaman digitalisasi Bu ya? Ya. Nah, untuk menyelesaikannya ya kita diskusi juga kepada guru-guru efektifnya seperti apa. Terus juga pada akhirnya disimpulkan bahwa hasil diskusi tersebut siswa boleh membawa HP, tapi tentunya dengan persyaratan pengontrolan tertentu misalnya. Tapi juga tidak kalah pentingnya adalah sekolah juga memanggil orang tua wali murid terkait dengan kebijakan penggunaan HP ini, sehingga juga orang tua bisa mewanti-wanti membawa HP itu dengan ada konsekuensi tertentu kalau seandainya memang terdapat penyimpangan, karena tetap kita harus ada aturan juga untuk kontrol penggunaan masalah HP itu salah satu contoh. Jadi memang banyak pelibatan
pendekatan kita bisa kepada wali kelas, kepada guru mapel, kepada orang tua seperti itu ya. Jadi segala keputusan itu tidak sampai merugikan banyak kepentingan, Bu ya? Iya, tidak. Ya, tapi tentunya harus ada asas manfaatnya juga Iya, ya. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan tadi, misalnya dari etika yang terjadi kalau misalnya harus bawa HP atau tidak seperti itu. Kira-kira tantangannya bagaimana, Bu? Ya, kalau menurut saya sih tantangannya itu sulit mengambil keputusan dalam waktu yang cepat ya. Karena kan kepala sekolah itu harus bisa mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dan tepat seperti itu. Jadi jangan sampai keputusan kita lakukan ini akan menyebabkan kerugian-kerugian ataupun masalah dalam waktu seperti itu. Jangka panjang, Bu, ya, Iya. berpengaruh pada jangka panjang. Iya, karena ketika kita selalu mengambil kebijakan maka efeknya akan tidak bagus seperti itu. Baik. Terus kalau misalnya Ibu kita mempunyai masalah di sekolah ini, kasus-kasus dari etika tadi, apakah Ibu punya jadwal tertentu, apa tempat tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terus apa punya prosedurnya atau langkah-langkahnya, seperti itu dalam penanganannya? Iya, yang pasti kita ketika ada masalah kita memang mengkhususkan waktu ya, ketika masalah itu ada. Misalnya kita misalnya masalah disiplin guru seperti itu ya. Nah, itu kan masalah yang seringkali terjadi di sekolah seperti karena tidak semua guru memiliki komitmen yang sama dalam mengajar seperti itu ya. Nah, ketika guru mengalami masalah mungkin kita perlu pendekatan khusus semacam coaching lah kalau itu ya. Jadi coaching kepada guru tersebut untuk menanyakan bagaimana masalah mereka secara lebih mendalam, kemudian bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut sekaligus juga selain coaching juga untuk pendekatan khusus tersebut kita melakukan pembinaan setiap bulan kepada seluruh guru, mengingatkan guru untuk selalu berjalan di koridor yang benar seperti itu. Terus terus dalam Ibu menyelesaikan masalah itu, apakah ada langsung di tempat? Pernah nggak melakukan hal yang bisa langsung menyelesaikan masalah itu langsung di tempat hari itu gitu? Ya, karena memang kadang-kala memang harus cepat diambil keputusan ya, maka memang ya langsung saja ambil keputusan. Ya, tapi jarang itu terjadi Bu, karena memang saya seringkali orangnya sering berdiskusi Ibu sebelum ambil keputusan. Barangkali saya barangkali saya belum memikirkan hal itu dan yang lain terpikir untuk menyelesaikannya. Jadi memang perlu banyak diskusi. Ya, terus adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kan perlu bantuan orang lain, mungkin seseorang, mungkin yang Ibu anggap bisa bercerita gitu. Yang pasti ketika kita mengalami dilema tersebut, yang harus kita pegang adalah aturan ya, aturan secara nasional seperti itu, karena kita kan ketika ambil keputusan kita tidak bisa lari dari peraturan nasional ya. Setelah juga kemudian mengerucut ke peraturan sekolah ya, tapi setelah itu yang pasti juga yang mendukung kita adalah wakil kepala sekolah, karena seringkali wakil kepala sekolah juga bisa memberikan pendapat-pendapat yang di luar pemikiran kita gitu, jadi bisa memperkaya cara kita mengambil kebijakan. Selain itu juga tambahan juga selain wakil kepada guru juga memang sering kami libatkan untuk mengambil keputusan. Terus dalam tadi Ibu bilang kalau Ibu itu memerlukan waktu khusus gitu Bu ya, kadang ada memerlukan waktu khusus untuk mengambil keputusan tadi gitu Bu ya, memanggil mungkin Bu ya kalau misalnya ada guru yang bermasalah atau murid yang bermasalah. Tapi kebanyakan di sini berhubungan dengan guru atau pendidik atau di luar itu Bu. Kalau dilema etika seluruhnya Bu bisa. Seluruhnya. Iya. Baiklah Bu, dari pertanyaan tadi kira-kira yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira yang
yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang sudah Ibu ambil dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Ya, yang pertama untuk pengambilan keputusan dilema etika ini yang pasti kita harus tahu aturan Ibu ya, harus mengerti aturan ya sebelum kita mengambil keputusan. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang memang tidak sesuai dengan aturan ya, karena kadang-kala sering kita mengatakan itu benar, tapi secara aturan itu belum kita baca ternyata tidak sesuai dengan itu jadi masalah. Kemudian juga faktor pendekatan Bu ya, pendekatan itu sangat perlu sekali. Pendekatan sangat perlu sekali untuk menjelaskan masalah, terutama untuk yang masalah yang kepada orang tertentu yang mendapatkan masalah tersebut ya. Dan kemudian juga pendekatan kepada wakil maupun guru-guru, karena kita tidak bisa mengambil keputusan tanpa pertimbangan orang lain seperti itu ya. Jadi kita perlu melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan, termasuk siswa juga. Pernah kami juga pernah masa dilema etika juga mungkin ini ya, ketika membuat kesepakatan sekolah ya. Karena saya lihat memang permasalahannya masalah keteraturan di sekolah waktu itu saya anggap kurang, dan untuk menyelesaikannya kelihatannya beberapa langkah dilakukan tidak efektif ya. Jadi pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk melakukan kesepakatan sekolah ya, ketika awal pertama kali saya di sini ya. Nah, kesepakatan sekolah itu saya ajak seluruh perwakilan siswa di kelas, kemudian juga perwakilan orang tua, kemudian juga perwakilan guru untuk bersama-sama membuat kesepakatan sekolah yang mereka buat berdasarkan keinginan mereka sendiri seperti itu. Keinginan siswa. Iya, tapi tetap dengan pendampingan dari komite dari orang tua maupun komite ya, kerjasama Bu ya. Pendampingan dengan guru, dengan perwakilan guru seperti itu. Jadi kita mengambil kebijakannya bukan berdasarkan harus ini harus itu, tapi mereka yang menetapkan kalau terjadi kesalahan seperti ini, maka pelanggaran seperti ini, maka mereka yang membuat kesepakatan seperti itu untuk konsekuensinya. Ya, pertanyaan terakhir ya Ibu ya, pengalaman apa yang terberat selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah ini tentang dilema etika yang dihadapi? Mungkin pengalaman terberat adalah ketika harus mengambil keputusan dalam waktu cepat ya. Nah, cepat dan tepat gitu. Supaya apa yang kita putuskan itu tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu kepentingan orang banyak Bu ya. Ya, terus kedua adalah tantangan yang paling berat adalah mengatur emosi ya. Karena jadi kepala sekolah memang masalahnya sangat banyak, tapi dari seluruh sisi, makanya kematangan atau kedewasaan emosi sangat diperlukan sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar. Karena ketika emosinya tidak stabil, tidak teratur, maka sulit untuk mendapat keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Dilema etika tadi Bu ya, benar melawan benar tadi Bu ya. Iya. Kebanyakan mungkin benar dilema etika dan moral Bu ya. Iya. Ya, jadi yang sering berhubungan. Baiklah Ibu, itu tadi pertanyaan yang untuk menyelesaikan modul 3.1 di demonstrasi kontekstual ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya dalam pengambilan keputusan. Pembelajaran buat kami ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga lancar dengan CGP-nya. Terima kasih Bu. Demikian tadi wawancara saya bersama Bu Gustiyanti.